Polres, sebuah perusahaan Rusia yang memproduksi peralatan untuk pengeboran minyak, mengatakan bahwa mereka akan membayar 15 juta rubel atau sekitar 2,7 miliar rupiah kepada pilot Rusia yang menembak jatuh sebuah F-16. Jet tempur F-16 canggih buatan Amerika Serikat untuk memperkuat angkatan perang Ukraina belum muncul di langit Kiev. Namun sudah ada hadiah menanti bagi siapapun yang berhasil merontokkan pesawat tempur itu dari pihak Rusia. Polres, sebuah perusahaan Rusia yang memproduksi peralatan untuk pengeboran minyak, mengatakan bahwa mereka akan membayar 15 juta rubel atau sekitar 2,7 miliar rupiah kepada pilot Rusia yang menembak jatuh sebuah F-16. Rusia juga akan menghujani rudal balistik supersonik untuk menghancurkan F-16 di tanah Ukraina. Kiev sudah mencium gelagat ini sehingga berencana menempatkan beberapa dari jet tempur di negara-negara Eropa Timur lainnya seperti Polandia. Maklum mereka akan diburu, kata Letnan Jenderal Ihor Romanenko, mantan Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Selusin F-16 pertama diperkirakan akan tiba di Ukraina dalam beberapa minggu ke depan setelah pilot mereka menyelesaikan pelatihan. Pesawat bermesin tunggal juga dikenal sebagai Fighting Falcon atau Piper. Telah ditampilkan dalam banyak film aksi dan video game Hollywood. Pesawat ini diluncurkan pada tahun 1974 dan dikembangkan setelah perang di Vietnam, ketika MiG Soviet mampu mengalahkan jet tempur Amerika Serikat yang lebih berat dan lebih lambat. Diproduksi Lockheed Martin, F-16 adalah salah satu jet tempur yang paling banyak digunakan di dunia yang dibeli oleh dua lusi negara. Namun 50 tahun setelah peluncurannya dan dengan munculnya jet tempur generasi baru, pesawat ini sepertinya tidak akan menjadi penentu dalam perang Rusia-Ukraina, kata para pengamat. Saluran masuk udara mesin terletak terlalu rendah dan dapat menelan kerikil dari landasan udara Ukraina yang berlubang, yang juga dapat membahayakan roda kecil pesawat. Masalah yang jauh lebih besar adalah jumlah rudal yang disuplai barat untuk mereka. F-16 dapat membawa berbagai rudal atau bom, namun pesawat yang dibeli Ukraina hadir dengan peralatan tambahan yang sangat kecil. Kami berada dalam bahaya dengan persenjataan yang akan mereka berikan kepada kami, kata Romanenko. Rudal-rudal tersebut kemungkinan besar memiliki jangkauan 75 mil atau sekitar 120 km. Sementara rudal Rusia dapat terbang hingga 186 mil atau sekitar 300 km. Pelatihan bagi pilot Ukraina berlangsung selama 6 bulan. Periode singkat untuk menguasai dasar-dasar penerbangan, menghindari tembakan musuh, dan menghadapi pesawat musuh. Pilot Ukraina juga memerlukan pelatihan bahasa Inggris. Mereka juga harus menyesuaikan kembali kebiasaan menerbangkan jet tempur produksi Soviet yang dirancang untuk melawan F-16 dan saudara kandungnya F-15. Puluhan pilot Ukraina lainnya akan menjalani pelatihan serupa. Mikhailo Zhirokov, seorang ahli militer yang berbasis di kota Chernihiv, Ukraina Utara, mengatakan, pelatihan ini akan sangat mendasar yang bukan merupakan nilai tambah. Oleh karena itu, F-16 akan digunakan secara eksklusif sebagai pembawa senjata presisi tinggi. Saat ini Angkatan Udara Ukraina memiliki bom berpemandu presisi GPU buatan Amerika Serikat yang dapat meluncur sejauh 100 km menuju sasaran. Mereka juga menggunakan peralatan Joint Direct Attack Munition yang dapat mengubah bom bodoh biasa menjadi amunisi berpemandu presisi, dan juga menerima bom berpemandu buatan Prancis.
F-16 akan mencegat rudal jelajah Rusia dan Heron, drone kamikaze Shahid yang dimodifikasi dan dikembangkan di Iran. Dan karena rudal Rusia berpotensi mencapai lapangan terbang Ukraina manapun yang dimodifikasi untuk F-16, Kiev hanya dapat menggunakannya sebagai lapangan terbang untuk pengisian bahan bakar. Para petinggi Ukraina berharap mendapatkan rudal udara ke udara AIM-120 yang dapat mengakhiri keunggulan terbesar Rusia di medan perang. Pada tahun lalu, pesawat-pesawat Rusia tidak perlu terbang di atas posisi sebenarnya di Ukraina karena bom FAB yang berat dapat meluncur sejauh puluhan kilometer untuk menghancurkan bangunan-bangunan secara tepat. FAB telah menjadi senjata ajaib yang membawa hasil dan praktis tidak memiliki tindakan penanggulangan, tulis media Deep State. FAB mengamankan pengambil alihan Avdiivka dan beberapa kota di bagian timur Ukraina yang dipublikasikan secara luas. Hanya 1 atau 2 F-16 yang akan ditempatkan di wilayah Ukraina untuk mengusir pesawat Rusia yang membawa FAB, kata seorang analis militer Jerman. Nikolai Mitrokin dari Universitas Bremen, Jerman mengatakan F-16 adalah hadiah yang terlalu berharga dan terlalu sedikit yang diberikan ke Ukraina untuk mengambil resiko. Mereka kemungkinan tidak akan terlibat dalam pertempuran langsung dengan jet tempur Rusia, dan duel mereka akan terbatas pada serangan rudal yang tidak terlalu efektif, kata Mitrokin. F-16 juga akan menyerang sasaran permukaan, tapi hanya dari jarak yang tidak memungkinkan Rusia menggunakan pertahanan udara S-300 dan S-400. Belanda, Belgia, Denmark, dan Norwegia berjanji untuk memasok total 85 F-16 pada tahun 2028. Karena mereka menerima jet tempur F-35 yang jauh lebih canggih dari Washington. Jumlah tersebut cukup untuk 4 skuadron, namun jauh dari jumlah 120 pesawat yang diminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Barat untuk melawan 300 pesawat Rusia.